Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dogma, doktrin, dan juga ideologi. Yang pertama ada dogma. Kata dogma berasal dari bahasa Yunani yaitu dokeo yang artinya adalah sikap percaya. Secara umum, dogma ini diartikan sebagai opini atau hal yang dipandang benar. Orang yang memiliki dogma artinya orang tersebut memiliki opini, cara pandang, ataupun juga prinsip yang diyakini benar. Ketika membahas mengenai dogma, mungkin hal yang pertama kali muncul dalam kepala kita adalah agama. Ya, hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya cara pandang atau opini dalam agama-agama yang diyakini sebagai kebenaran. Itulah mengapa dogma ini seringkali dikaitkan dengan agama karena memang di dalam agama sendiri pun ada dogma-dogma yang berlaku. Sebagai contoh, misalnya dogma agama yaitu dalam agama Kristen, misalnya di dalam Alkitab yaitu di Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang berbicara mengenai 10 perintah Allah. Ini adalah salah satu contoh dogma yang berlaku di dalam kekristenan. Yang kedua yaitu doktrin. Kata doktrin ini secara sederhana artinya adalah ajaran. Kata doktrin berasal dari bahasa Latin yaitu doctrina yang artinya adalah mengajar atau memberikan instruksi. Doktrin sendiri biasa dipakai dalam berbagai konteks, bisa dalam konteks politik, hukum, maupun agama ataupun militer. Secara umum, doktrin ini diartikan sebagai ajaran atau prinsip-prinsip yang diikuti oleh kelompok tertentu. Jadi biasanya orang-orang yang berada dalam kelompok tertentu ini, mereka akan menerapkan ajaran atau prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh mengenai doktrin adalah doktrin yang berlaku di dalam ajaran Stoikisme. Stoikisme sendiri ini adalah ajaran filsafat yang memandang bahwa jika manusia ingin mencapai kebahagiaan, ia harus bisa mengontrol emosinya. Dalam ajaran Stoikisme, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu semua adalah hal-hal yang netral, tidak ada yang baik maupun buruk. Baik dan buruk itu tergantung dari perspektif kita sebagai manusia. Ajaran Stoikisme juga berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu bukan dengan cara mengejarnya, tetapi dengan cara meredam semua energi negatif yang ada dalam diri kita. 3 prinsip yang diterapkan oleh para penganut ajaran Stoikisme. Yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan, maka manusia harus mampu untuk melihat dirinya sendiri dan orang lain secara objektif. Dan yang kedua, yaitu kita harus mampu untuk mencegah diri sendiri agar tidak dikuasai oleh rasa ingin bahagia dan juga rasa takut akan penderitaan dan rasa sakit. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membedakan kekuatan yang ada dan yang tidak ada. Dalam kebijakan pemerintah, doktrin ini diartikan sebagai pernyataan kebijakan dasar pemerintah, terutama dalam hubungan internasional. Contohnya di sini seperti doktrin Truman. Yang ketiga yaitu ideologi. Ideologi ini secara sederhana adalah cara berpikir orang atau masyarakat yang dianggap mampu untuk membawa masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi juga sering diartikan sebagai sebuah kepercayaan yang dianut oleh sebuah negara. Ideologi ini contohnya seperti Cina dan Vietnam dengan ideologi komunisnya, seperti Amerika yang berideologi liberal, dan Indonesia dengan demokrasi Pancasila. Ideologi ini dianggap sebagai sesuatu yang penting karena berkaitan dengan ajaran yang menyebar secara luas pada suatu masyarakat di sebuah negara, dan juga karena ideologi ini nantinya akan mempengaruhi berbagai aspek dalam tatanan negara. Itulah mengapa ideologi bisa menyebabkan terjadinya perang. Contohnya seperti Perang Dingin, atau yang sering disebut juga sebagai perang ideologi yang terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1991. Perang ini akibatnya memecah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dengan paham komunisnya, sedangkan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika dengan paham liberal.
Sekian penjelasan saya mengenai dogma, doktrin, dan juga ideologi. Semoga bermanfaat.